Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di program KMMI Universitas Semarang. Kali ini rekan-rekan mahasiswa kita akan masuk di pertemuan keempat dan kita akan membahas suatu hal yang sering kita temukan dalam hidup kita selama memegang komputer, selama menggunakan laptop, selama menggunakan gadget, yaitu tentang virus. Hari ini kita akan belajar tentang keamanan virus komputer dan juga tentang firewall. Apa itu virus? Apa itu jenis-jenisnya? Bagaimana kerugiannya virus? Bagaimana penanggulangannya? Dan juga bagaimana penggunaan firewall. Hari ini kita akan pelajari bersama-sama. Jadi virus ini adalah suatu program komputer atau software yang pada intinya dia dapat menggandakan diri atau menyalin dirinya sendiri, memperbanyak dirinya sendiri, kemudian masuk ke dalam suatu program atau dokumen atau sistem operasi yang dimiliki oleh alat-alat elektronik gitu. Jadi seperti prinsip virus biologis, virus-virus yang menyerang manusia, virus komputer ini menyerang sel-sel yang ada di dalam komputer. Bisa dia merusak komputer secara hardware dan juga dia bisa merusak data atau dokumen secara software. Sehingga tujuan utama dari virus ini adalah membuat pengguna komputer itu merasa terganggu atau menimbulkan efek yang tidak diketahui oleh penggunanya. Nah, ini adalah virus. Terus kemudian secara harafiah, virus komputer adalah istilah umum untuk menggambarkan segala jenis serangan terhadap suatu komputer. Banyak jenis-jenis virus yang ada sampai saat ini, virus-virus komputer. Terus kemudian ada beberapa kategori virus yang terkenal ya. Jenis-jenisnya yang pertama adalah malware, ini yang paling terkenal. Dia bisa menduplikasi dirinya sendiri, virus ini. Kemudian dia dapat membuat sumber daya komputer, baik itu hard disk maupun RAM ataupun jaringan menjadi penuh, sehingga efeknya adalah lemot. Contoh yang sering terjadi adalah worm ya. Worm ini virus ini memenuhi hard disk sehingga kita mau menyimpan data di hard disk kita penuh dengan isinya virus. Terus adware ini sering kita jumpai pada iklan-iklan ya, iklan-iklan. Jadi virus yang berisi tentang advertising. Kita juga sering secara langsung atau tidak langsung pernah bertemu dengan yang namanya adware. Terus kemudian ransomware ini yang kemarin agak sering agak terkenal ya di seluruh dunia. Kemarin terakhir ransomware WannaCry ini menginfeksi seluruh dunia. Ini virus ini agak lumayan jahat karena dia menyembunyikan file, mengunci sistem informasi begitu, dan yang hanya bisa buka kuncinya adalah yang membuat virus. Sehingga beberapa tahun yang lalu banyak sekali perusahaan-perusahaan besar, terus kemudian rumah sakit atau organisasi-organisasi yang lain terinfeksi ransomware WannaCry ini, sehingga mereka harus mengeluarkan uang yang sangat besar untuk mendapatkan datanya kembali. Nah, ini ransomware. Terus kemudian spyware ini sebenarnya tidak merusak, tetapi dia hanya memata-matai ya, mencari user, mencari password, mencari log log yang kita sering lakukan untuk mencari data pribadi dari komputer ini. Terus kemudian kalau di Indonesia ada virus berontok ya. Virus berontok ini lebih ke merusak tampilan.
Baik, kemudian kita akan belajar tentang virus kedua, virus Trojan. Ini juga salah satu virus yang terkenal, terinspirasi dari kuda Trojan ya. Kuda Trojan itu kudanya orang Yunani untuk berperang dengan orang Troy ya, maka dikasih nama Trojan. Terus kemudian orang Yunani ini membuat patung kuda yang sangat besar, kemudian dimasukkan kota Troy. Padahal di dalamnya adalah isinya pasukan-pasukan hebat Yunani. Setelah keadaan memungkinkan, barulah pasukan-pasukan ini keluar dari patung kuda itu, kemudian merusak kota Troy. Begitu juga dengan Trojan. Trojan ini tidak terlihat sebagai suatu virus seperti itu, tetapi kalau sudah masuk komputer kita, maka dia akan mengirimkan informasi-informasi penting seperti spyware juga, informasi-informasi penting di dalam komputer kita untuk dikirimkan kepada pembuat Trojan itu sendiri. Nah, itu Trojan. Terus kemudian berikutnya backdoor. Backdoor ini mirip seperti Trojan ya, tetapi dia punya bentuk yang menyerupai file-file yang baik-baik saja seperti exe game ya, game, terus kemudian file biasa, downloading file, downloading MP3, kemudian berupa link-link atau aplikasi-aplikasi lain. Tujuannya juga sama. Apabila backdoor ini sudah dijalankan, seperti Anda ngegame, diklik shortcutnya, dia akan jalan. Tujuannya sama, dia akan mencari data-data pribadi Anda. Contoh ini backdoor yang sering terjadi adalah selain user password adalah dia mengambil pesan-pesan seperti SMS, seperti WA dan sebagainya macam. Terus kemudian apalagi ya? Oh ya, membajak kamera HP Anda juga bisa backdoor ini. Jadi Anda tidak merasa bahwa HP ini sudah dipasang backdoor, sehingga Anda menenteng HP ini, pemberi backdoor atau pemberi Trojan ini mengetahui Anda di mana, sedang apa, karena kamera Anda hidup. Efeknya apa? Ya kuota Anda habis seperti itu. Nah, ini sering sekali, dan kalau Anda mau belajar itu Anda bisa pakai beberapa software, contohnya Metasploit itu untuk belajar tentang virus backdoor seperti itu. Terus kemudian rootkit ya, kita akan belajar tentang rootkit. Rootkit ini menyerupai sistem komputer ya, jadi tidak kelihatan seperti virus, tetapi kalau sudah terinfeksi dia akan merusak sistem operasinya ya, sistem operasi Windows, bukan file tetapi lebih ke sistem operasinya. Ini rootkit. Terus kemudian polymorphic virus, ini virus yang bisa memodifikasi diri sendiri sehingga tidak terdeteksi oleh antivirus. Nah, seperti ini. Jadi bisa berubah ke file.exe, bisa berubah ke file biasa dan sebagainya macam. Ini adalah virus polymorphic. Baik, kita beralih ke berikutnya, ada Rogue ya. Jenis virus berikutnya adalah Rogue. Dia layaknya seperti antivirus ya, antivirus. Jadi biar tidak kelihatan virus, dia menggandakan diri atau memberikan peringatan seperti antivirus. Tujuannya agar pengguna membeli atau mengaktifasi program antivirus palsu itu, terus kemudian mendatangkan uang bagi pembuat virus. Jadi kalau bisa dibilang virus Rogue ini adalah virus yang memancing ya, memancing pengguna untuk mengeluarkan uang karena di komputernya banyak virus dan sebagainya macam, lewat peringatan-peringatan dari virus Rogue ini. Nah, seperti itu. Sedangkan metamorphic virus ini yang agak sulit dideteksi karena dia bisa mengubah kodenya sendiri ya, kodenya sendiri, sehingga tidak akan dikenali oleh antivirus. Dan metamorphic virus ini biasanya menyerang ke hardware ya,
ke hardware seperti itu. Karena apa? Metamorphic virus ini bekerja di bawah Windows, di bawah sistem operasi, sehingga akan sulit terdeteksi. Terus kemudian yang sering kita temukan juga akhir-akhir ini adalah virus ponsel ya. Efeknya apa? Virus-virus ponsel, data-data seluler tercuri seperti tadi saya ceritakan tadi. Bisa SMS Anda, bisa WA Anda, terus kemudian bisa Telegram Anda, bisa file-file Anda, bisa juga membajak webcam Anda atau kamera Anda, sehingga ya kebebasan kita menjadi kurang gitu. Terus kemudian apa ya? Ya ini sangat membahayakan ya, karena sekarang data ini tidak hanya tersimpan di komputer tetapi di seluler ya, di seluler. Data-data penting banyak disimpan di seluler, sehingga ini sangat membahayakan. Efek lainnya ya menghabiskan pulsa atau menghabiskan kuota telepon seluler Anda. Oke, kita kemudian masuk ke cara kerja virus ya. Virus cara kerjanya gimana? Yang pertama, cara kerja via email. Nah, ini sangat penting karena banyak sekali spam, banyak sekali mail bombing yang ada di email Anda harus pilih-pilih ya. Terus kemudian dia mampu mengirim otomatis ya virus-virus via email. Terus kemudian beberapa virus email bahkan baru dibuka saja itu sudah menginfeksi komputer Anda. Tidak perlu Anda klik linknya 2 kali baru masuk, bahkan ada yang langsung auto-run saat dibuka email tertentu itu yang aneh itu, maka virus akan menyebar di komputer Anda. Nah, ini cara kerja virus via email seperti itu. Tapi sekarang di mail-mail server besar seperti Google, seperti Microsoft itu sudah ada fasilitas spam ya, swarm. Jadi meminimalisasi terjadinya penyebaran virus via email. Karena apa? Spam itu isinya adalah email-email yang aneh. Yang pertama, email-email yang banyak dikirimkan dalam jumlah besar dengan nama yang sama, itu pasti masuknya spam. Yang ketiga, email yang berisi gambar dan link yang aneh itu pasti masuk spam, seperti itu. Terus kemudian cara kerja berikutnya seperti tadi, cara kerja Trojan ya, kuda Trojan. Jadi dia masuk ke dalam komputer kita, terus kemudian dia tidak merusak tetapi mengirimkan data-data penting ke pengirim Trojan. Nah, ini Trojan. Jadi Trojan ini dikendalikan oleh orang yang membuat virusnya itu sendiri. Untuk apa ya? Untuk kepentingan pribadi seperti itu. Terus kemudian cara kerja virus berikutnya adalah virus via file. Jadi dia ada file-file aneh, begitu kita klik terus kemudian menginfeksi komputer kita. Nah, seperti itu. Terus kemudian dia menginfeksi juga semua file atau dokumen yang ada di komputer kita. Nah, terus kemudian yang sering kita gunakan juga, sering kita rasakan juga ya, kita temui adalah virus shortcut. Ini juga sering, biasanya bagi Anda yang suka colap-colop flash disk sembarangan seperti itu. Nah, ini dia mampu menggandakan diri dengan shortcut ya, dengan shortcut, terus kemudian masuk ke komputer kita. Terus kemudian efeknya apa? File-file asli kita, folder-folder asli kita ini tersembunyi ya, disembunyikan oleh shortcut ini. Kadang loh, tugas ini kemarin sudah saya tulis di mana ya, kok tidak ketemu ya kan? Sebenarnya itu tidak terhapus tetapi hanya di hidden atau disembunyikan oleh virus shortcut. Nah, ini cara kerja virus berikutnya. Kemudian ada virus juga merusak bot sektor ya. Bot sektor itu yang ada di hard disk. Nah, kalau hard disk sudah rusak ya berarti data-data Anda akan rusak dan paling tidak
di awal adalah penuh terlebih dahulu harddisknya, terus kemudian lama-kelamaan akan rusak. Nah, ini kemudian yang agak berbahaya lagi adalah stealth virus ya. Stealth virus ini dia bisa menyembunyikan diri dan dia berjalan di bawah sistem operasi, entah itu Windows, entah itu Linux ya. Terus kemudian dia lebih merusak ke DOS ya, landasan-landasan atau pondasi-pondasi sistem operasinya, kemudian juga RAM, memori. Nah, seperti itu. Ini stealth virus. Terus virus makro, ini virus yang sering kita temui juga, biasanya ada di Word atau Excel. Jadi virus makro ini seumpama kita pakai Microsoft Word, kita klik save gitu. Nah, di situ kalau kita klik save maka dia menyebar perintah ke seluruh komputer kita. Nah, banyak sekali cara kerja virus, banyak sekali yang diserang, tidak hanya file, tidak hanya sistem operasi, tetapi pondasinya sistem operasi juga bisa diserang. Terus kemudian hardware juga bisa diserang, dan tentu saja yang paling penting adalah data dan privasi Anda bisa diserang oleh virus. Nah, kriteria apa saja bisa dikatakan suatu software itu adalah virus ya. Yang pertama adalah kemampuan software tersebut untuk mendapatkan informasi atau mencuri informasi. Terus kemudian kemampuan untuk mencuri file atau memeriksa file, atau spy atau memata-matai suatu file. Terus kemudian virus juga punya kriteria untuk disebut virus adalah dia bisa menggandakan diri dan menyebarkan diri atau menularkan diri. Terus kemudian bisa memanipulasi seperti tadi, menghilangkan file, menyembunyikan file, itu kan manipulasi yang namanya. Terus kemudian kemampuan untuk menyembunyikan diri ya, menyembunyikan diri agar tidak terpantau oleh antivirus. Nah, ini kriteria suatu software bisa dianggap sebagai suatu virus. Cara menyebarnya cukup banyak, seperti virus-virus biologi yang menyebar manusia pastinya menyebar ke berbagai media, lewat berbagai media. Yang pertama tentu saja disket ya. Disket, kalau dulu disket, sekarang flash disk ya. Sekarang flash disk bisa lewat media storage yang lain seperti CD, terus kemudian hard disk eksternal ataupun apapun itu. Terus kemudian virus ini juga bisa menyebar lewat jaringan internet atau jaringan kantor atau jaringan WAN ya, LAN atau WAN. Nah, ini hati-hati ya, kalau Anda biasanya download file, download lagu, download video, ini banyak sekali virus yang ada di situ. Jadi Anda harus hati-hati dalam download file atau video atau gambar atau lagu yang Anda inginkan gitu. Terus kemudian, nah ini software yang freeware atau yang gratisan ya, kadang juga menyimpan virus ya, menyimpan virus. Terus kemudian bahkan software bajakan ya. Nah, dari kita bisa menggunakan software itu dengan gratis, ternyata informasi-informasi pribadi kita juga di download secara gratis oleh pembuat virus itu sendiri. Nah, terus kemudian lewat email tadi sudah kita pelajari ya, bagaimana cara email virus berkembang atau menginfeksi via email. Terus lewat transferring file ya, seperti ini, transfer file dari flash disk ke flash disk. Terus kemudian download file. Nah, ini hati-hati juga, jangan-jangan yang di-download bukan lagu, bukan gambar, bukan video, tapi yang di-download malah virus begitu. Jadi harus download lagu, gambar, video dari web-web yang terpercaya saja. Terus kemudian kita review. Jadi efek negatif dari virus komputer tentu saja memperbanyak diri sendiri,
sehingga membuat sumber daya komputer ini menjadi kurang signifikan atau kurang maksimal. Karena apa? Penggunaan memori dan harddisknya diserang. Hampir 95% virus komputer ini berjalan di Windows ya, karena sistem operasi Windows memang pemakainya terbanyak di dunia, dan sisanya menyerang Linux, Mac dan sebagainya. Tapi paling banyak yang menyerang sistem operasi dengan virus adalah ke Windows, seperti itu. Nah, terus kemudian ada beberapa virus-virus yang ganas yang dapat merusak perangkat keras seperti multiparty virus, dia merusak harddisk dan RAM. Terus kemudian memori resident virus ini merusak memori atau RAM. Fat virus ini merusak harddisk. Kemudian directory virus ini merusak harddisk dan direktori-direktori di bawah sistem operasi, sehingga kalau direktori itu rusak maka sistem operasi tidak bisa berjalan, atau Windows Anda atau Linux Anda tidak bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Nah, kalau banyak sekali virus Pak, terus kemudian jenis-jenisnya banyak, kalau saya ingin mempelajari lebih lanjut bagaimana, nah ini ada perbedaan ya, different between virus, worm dan trojan. Nah, ini perbedaan karakteristiknya, tetapi pada intinya virus, worm, trojan itu adalah virus. Nah, kita lihat belajar bagaimana siklus hidup atau virus ini dapat hidup di dalam komputer kita. Yang pertama, dormant phase ya, dormant phase atau fase istirahat atau fase tidur. Ini virus belum diapa-apakan, baru selesai dibuat oleh pembuat, seperti itu. Terus fase propagation phase itu fase penyebaran, entah itu via email, entah via link, entah via dokumen, entah via internet. Terus kemudian setelah masuk ke komputer kita, virus itu belum langsung aktif, seperti itu. Nah, virus harus di-trigger. Trigger itu dirangsang atau diberi suatu tekanan, contoh diklik atau di double klik atau dibuka, itu namanya trigger. Nah, baru trigger ini virus ini akan aktif menyebar di tujuannya untuk mengambil file, tujuannya untuk merusak file, tujuannya menyembunyikan file, tujuannya merusak harddisk, merusak RAM atau apapun itu, seperti itu. Nah, setelah aktif maka dia akan mulai mengeksekusi ya, ini execution phase. Jadi virus itu tidak langsung masuk jalan, tidak, tetapi ada fase penting yaitu trigger ini ya. Kalau dia tidak diaktifkan ya dia tetap masuk di fase penyebaran tapi tidak aktif. Jadi virus itu di komputer kita hanya tidur, tidak merusak. Tetapi kalau pas memang trigger gitu kan, kita tidak sengaja men-triggernya atau mengaktifkannya, maka akan berjalan fase eksekusi. Sebagai contoh tadi, kalau virus makro, Microsoft Word kita sudah terinfeksi dengan virus makro, maka seumpama si pembuat virus ini menulis bahwa kalau tekan tombol save maka virus itu akan berkembang ya, kita tekan save maka virus itu akan berkembang. Selama kita tidak tekan tombol save di Office kita, maka virus itu tidak akan berkembang. Seperti itu gambarannya. Terus bagaimana Pak menanggulangi virus agar saya tidak terkena virus? Karena saya bukan orang IT, sehingga saya perlu tahu, perlu aman dari virus. Memang tidak 100% aman ya, karena virus itu jumlahnya banyak, terus kemudian cara penyebarannya juga banyak, tetapi paling tidak Anda installing antivirus itu sudah merupakan 50-60% untuk mengamankan komputer Anda, laptop Anda, gadget Anda dan sebagainya macam. Terus kemudian jangan lupa update antivirus Anda dan juga rajin untuk scan ya,
scan komputer atau gadget atau laptop Anda. Ini. Terus kemudian apabila Anda pakai komputer atau laptop terus sistem operasinya Windows, kalau dia minta update, kalau Anda pas punya kuota lebih atau pas bergabung dengan WiFi, maka security update atau update sistem operasinya diaktifkan. Paling kalau internetnya cepet ya update 5 menit, 10 menit, 1 jam lah paling enggak, untuk lebih aman lagi terhadap virus. Terus kemudian aktifkan firewall. Nanti kita akan belajar tentang firewall itu apa. Terus kemudian untuk membuka folder itu biasanya kalau kita colok flash disk ini kan langsung ya, langsung colop terus kita klik. Jangan seperti itu, tetapi lewat Windows Explorer. Jadi contohnya seperti ini. Seumpama ada flash disk masuk. Nah, jangan langsung diklik di sini, dilihat aja di sini. Nah, ini mana yang mau diambil. Oh, seumpama seumpama satu file di sini. Nah, seperti ini. Nah, baru kita ambil filenya. Jadi jangan langsung klik, itu akan lebih aman. Seperti itu. Terus kemudian jangan dibiasakan ya menyimpan data di drive C, karena di drive C isinya adalah sistem operasi, sehingga kalau sistem operasinya diserang virus, data Anda juga akan rusak. Lebih baik menyimpan data itu di drive D atau di drive E. Drive C biarlah diisi oleh sistem operasi, dengan tujuan apa? Sistem operasinya rusak, nanti diperbaiki, data Anda tidak rusak gitu. Terus kemudian jangan sembarangan buka link ya. Kalau linknya aneh, terus kemudian diklik kok malah buka advertising atau iklan yang lain di web, itu kan sering sekali terjadi seperti itu. Tidak usah dibuka. Terus kemudian kenali semua data ya. Ya tidak usah semua data lah. Seumpama ada data yang aneh dengan nama yang aneh, hapus saja. Seperti itu. Nah, kalau sudah paling parah ya sudah install ulang sistem operasinya. Nah, tapi kalau kita sudah terbiasa untuk save data tidak di drive C, ini akan sangat mudah untuk menginstal ulang sistem operasi karena Anda tidak perlu backup data. Langsung aja install ulang sistem operasinya. Terus kemudian kalau itu flash disk ya Anda harus sering-sering untuk format flash disk atau format hard disk Anda ya. Kalau sudah tidak ada datanya, diformat saja untuk diisi data yang baru, itu akan lebih aman. Nah, itu beberapa cara untuk menanggulangi virus berkembang di komputer atau di netbook atau di laptop atau di gadget Anda. Jenis-jenis antivirus ya, jenisnya berdasarkan penggunanya ada dua, pengguna rumah atau pengguna dan pengguna jaringan atau perusahaan. Pengguna rumah ya antivirus berjalan seperti biasa ya, lokal. Sedangkan kalau jaringan ini bisa di searching lewat server, kemudian dia akan memeriksa virus-virus yang ada di klien seperti itu. Jadi komputer klien bisa langsung melakukan pembaruan ya atau update lewat server, tidak perlu langsung ke internet. Nah, seperti itu. Ini jenis-jenis antivirus berdasarkan penggunaannya. Sedangkan berdasarkan cara memperolehnya, itu ada beberapa jenis antivirus. Yang pertama antivirus gratis ya. Gratis ini pasti ada kekurangannya. Semua antivirus dan fasilitasnya pasti ada kekurangannya. Terus kemudian trial ini antivirusnya sudah jadi, sudah bagus, tetapi hanya disuruh coba Anda selama 30 hari atau 2 minggu seperti itu. Selebihnya Anda diminta untuk membayar. Terus kemudian antivirus donasi, sebelum Anda pakai ya, Anda bisa pakai kalau mendonasikan beberapa uang untuk perkembangan antivirus ini. Ini adalah donation antivirus. Kemudian yang sering digunakan untuk perusahaan-perusahaan ini ya, antivirus berbayar atau paid
antivirus ya. Jadi Anda bisa pakai dengan membeli. Tetapi kalau Anda sudah berhati-hati dengan cara yang tadi saya sharekan tadi, saya kira antivirus gratis saja sudah cukup mumpuni ya untuk menangkal virus-virus yang sering Anda temui. Nah, ini contoh antivirus banyak sekali ya. Ada Avira, ada Baidu, terus kemudian yang sering dipakai lagi adalah Asset ya, terus Klamaf ya, Kaspersky dan sebagainya macam. Nah, sekarang kita akan belajar tentang firewall. Wall itu dinding, fire itu adalah api ya, dinding api. Jadi gambarannya adalah kalau Anda masuk ke dalam suatu bandara atau masuk di sebuah restoran atau masuk di sebuah kantor, itu ada seperti pintu yang dia ada metal detektor. Kalau Anda masuk lewat pintu tersebut, Anda masih pakai HP, masih pakai sabuk itu apa ya, ikat pinggang seperti itu, atau aksesoris apapun itu yang berbau metal, maka pintu itu atau gerbang tersebut akan berbunyi nah, seperti itu, sehingga Anda harus diperiksa oleh keamanan agar bisa masuk ke kantor atau bandara atau ke tempat-tempat yang lain yang ada pintu gerbangnya seperti itu. Sehingga kalau Anda tidak memenuhi syarat untuk masuk ke tempat itu, maka Anda tidak diperbolehkan untuk masuk. Nah, ini konsepnya sama dengan yang namanya firewall. Jadi firewall ini adalah sistem keamanan suatu jaringan komputer ya, untuk melindungi komputer dari serangan-serangan komputer. Jadi serangan komputer itu tidak melulu virus. Selain virus juga banyak serangan-serangan yang lainnya. Terus kemudian sistem atau perangkat ini diberi otoritas. Jadi firewall ini diberi otoritas untuk menjaga atau memantau lalu lintas data di dalam jaringan komputer. Jaringan komputer itu apa sih Pak? Jaringan komputer itu adalah dua ya, minimal harus dua atau lebih dari satu komputer saling berkomunikasi, saling bertukar data, saling mengirimkan data, itu dinamakan jaringan komputer. Dua komputer atau lebih ya, berkomunikasi, saling bertukar informasi, saling bertukar data, itu dinamakan jaringan komputer. Nah, internet apa Pak? Internet adalah jaringan komputer yang luas. Karena apa? Karena cakupannya adalah seluruh dunia. Nah, jaringan yang kecil itu dua komputer saja berkirim informasi, bertukar data, itu bisa dikatakan suatu jaringan komputer. Nah, jaringan komputer memberikan otorisasi kepada firewall untuk memonitor terus kemudian mencegah adanya serangan di dalam jaringan komputer. Jadi secara umum firewall itu tugasnya adalah mengontrol aksesnya siapapun itu di dalam jaringan. Terus kemudian agar apa? Jaringan privat atau jaringan sendiri itu aman dari serangan-serangan pihak luar. Nah, nanti kita akan lebih lanjut pelajari gambarannya bagaimana gitu. Nah, atribut pentingnya adalah semua jaringan komunikasi harus melewati firewall. Jadi seperti gerbang tadi ya, semua orang yang mau masuk ke kantor tersebut, ke bandara tersebut harus lewat metal detektor. Sama juga dengan firewall, data-data yang mau masuk ke dalam jaringan lokal itu harus via firewall. Terus kemudian hanya lalu lintas yang resmi atau yang aman yang diperbolehkan firewall untuk masuk begitu. Terus kemudian firewall ini memiliki kemampuan untuk memblok ya. Jadi kalau tidak sesuai datanya masuk ke dalam jaringan, maka dia akan memblok
data tersebut sehingga tidak bisa masuk ke jaringan lokal. Sama dengan konsepnya metal detektor tadi. Jadi kalau Anda tidak sesuai kriteria untuk masuk ke bandara, masuk ke kantor, maka Anda akan disuruh satpam untuk keluar. Nah, seperti itu. Nah, fungsi firewall selain sumber daya keamanan, dia memvalidasi seluruh pengguna yang masuk ataupun keluar jaringan, terus menjadi kontrol dari lalu lintas data dalam jaringan. Dia juga merekam aktivitas-aktivitas pengguna, dan tentu saja yang paling penting adalah mencegah kebocoran informasi dan data. Jadi pada intinya firewall ini perantara jaringan privat dan jaringan internet. Gambarnya seperti ini. Jadi ini jaringan kita dan ini jaringan internet. Firewall itu di tengah-tengahnya. Jika ada serangan dari jaringan besar ke jaringan kita, maka yang akan menangkal adalah firewall. Nah, seperti ini. Cara kerjanya seperti ini. Terus kemudian, terus bagaimana Pak untuk komputer kita untuk mengaktifkan firewall begitu? Cukup mudah sebenarnya untuk mengaktifkan firewall. Contoh di Windows 10, sebenarnya di Windows yang lain juga sama, cuma penempatannya aja yang beda. Cuma di Google banyak cara mengaktifkan firewall. Yang terpenting adalah di sini kalau di Windows 10 adalah Anda lewat control panel, sistem security, Windows Defender Firewall, terus kemudian ada pilihan turn Windows Defender Firewall on or off, terus pilih yang on, kemudian pilih on untuk private dan public networknya untuk menghidupkan Windows Firewall. Kita coba. Jadi tadi searching control panel ya, di searching aja control panelnya, terus kemudian System and Security, terus ini ada Windows Defender Firewall. Kalau di Windows 10 itu namanya Windows Defender Firewall. Terus kemudian kita pilih menunya turn Windows Defender Firewall on or off. Nah, kalau merah seperti ini punya saya itu off. Ya, mungkin saya kemarin habis melakukan setting di dalam jaringan komputer, maka saya off kan dulu Windows Firewall-nya. Nah, ini cara menghidupkannya tinggal diklik. Terus untuk private network dihidupkan ya, untuk public network atau internet dihidupkan. Nah, seperti ini, terus kemudian oke. Nah, kalau sudah hijau semua, maka Windows Firewall kita sudah jalan dan sudah aktif ya, sehingga kita lebih aman dalam bekerja seperti itu. Nah, saya kira itu tadi apa yang kita bisa pelajari tentang virus, komputer, dan firewall. Kita akan kembali lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya di program KMMI Universitas Semarang, course transformasi digital, dan semoga bertemu lagi dengan saya di kesempatan yang akan datang. Saya ucapkan salam sehat, selalu jaga kesehatan, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.